Saudaraku yang kasih, selamat pagi. Hari ini di tanggal 21 Mei tahun 2020 bertepatan dengan Hari Raya Umat Nasrani, yaitu Hari Kenaikan Isa Al-Masih atau Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, saudara-saudaraku yang kasih, saya atas nama Philadelphia Family mengucapkan selamat Hari Kenaikan Isa Al-Masih tahun 2020. Kita akan lihat firman Tuhan berkenaan dengan kenaikan Yesus Kristus. Lukas pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Itu ada dalam satu perikop di akhir daripada kitab Lukas, mengatakan kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang kasih, saat ini adalah semua orang Nasrani yang percaya kepada Yesus Kristus. Semua hatinya bersukacita karena sejarah mencatat tentang kealahan daripada Yesus Kristus. Itu membuktikan Yesus Kristus itu adalah Allah. Karena dia naik ke surga dan berada di dalam kerajaan surga sampai hari ini, saudara-saudara yang kasih. Dan Alkitab juga mencatat bahwasanya dia sudah berjanji nanti akan datang kembali. Saya tidak berbicara tentang janji datang kembali, saudara-saudara yang kasih. Tapi saya ingin berbicara tentang Yesus yang memberkati. Ya. Dengan jelas sudah dikatakan, ya, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dari firman Tuhan itu ya dan amin. Perkataan Yesus itu kekal, saudara-saudaraku. Jadi kalau dia memberkati, saudaraku yang kasih, maka berkat itu pasti kekal. Ya, berkat itu terus menerus. Ya. Dan tentu saja saudara-saudaraku yang kasih, Allah kita menciptakan manusia bukan sebagai robot, tetapi sebagai manusia. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih, ya, mau menikmati berkat itu atau membiarkan berkat itu berlalu. Dengan jalan apa? Jika kita ingin terus berkat Allah itu ada pada kita, maka selayaknya lah kita menyembah kepada Dia. Kita mengikuti apa kata Dia. Tapi kalau kita tidak mau akan berkatnya bersama dengan kita, ya terserah Anda. Ya, hidup bebas, mau-maunya sendiri, saudaraku yang kasih, ya. Tapi janji Allah, saudara-saudaraku, tetap. Ya, pun kalau ada orang yang sudah lari, andai kata perkataan di dalam firman Allah yang lain mengatakan bahwasanya sekalipun dosamu merah bagikan kirmiji. Wah, saudaraku yang kasih, itu artinya betul-betul berdosa. Masih ada kesempatan kalau dia mau bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Ya, itu janji daripada Tuhan kita, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Nah,
Kalau toh sekarang ini kita berada di dalam kehidupan yang tidak nyaman barangkali, ya, katakanlah kita ada menghadapi kesulitan, apalagi sekarang ini dalam masa yang disebut pandemi, ya, atau virus COVID-19, saudara-saudaraku yang kasih, dengan pembatasan, lalu kemudian mungkin di antara kita ada yang bekerja lalu dirumahkan, tidak ada penghasilan dan lain sebagainya. Saudara, kita sepertinya hidup di dalam kesengsaraan, ya. Lalu seolah-olah kita berpikir, aduh Tuhan tidak memberkati kita, ya. Saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan dalam pengajarannya sungguh luar biasa. Nas yang lain mengatakan, jadi Dia memanggil kita bukan hanya untuk kita percaya kepadanya, tetapi untuk menderita bersama dengan Dia. Ya, bersama dengan Dia, ya. Nah, di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, saudara, ketika Yesus sudah terpisah dan terangkat ke surga, dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, ya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Ya, jadi sujud menyembah. Nah, itu harus reaksi kita, respon kita, supaya kita benar-benar tetap diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi jangan kita hanya menginginkan hak kita saja, tapi kewajiban kita tidak. Itu salah, saudara-saudara yang kasih, ya. Jadi kalau ingin diberkati, ya tetap menyembah Tuhan, ya, tetap percaya kepada Tuhan. Nas, ya, di dalam Injil pada pasal yang Injil Yohanes, saudaraku yang kasih, pada pasal yang ke-14 itu jelas dikatakan pada ayat yang ke-1, 2 dan 3. Itu dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ya, dia naik ke surga, dia pergi ke situ, saudara, untuk menyediakan tempat bagimu, ya. Maka janji selanjutnya dikatakan ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku yang kasih, ya. Jadi bukan hanya berkat yang ada di bumi ini, di dunia ini Tuhan akan berikan kepada kita, tapi surga itu juga akan diberikan kepada kita, ya. Hamba Tuhan melayani dengan baik, jemaat Tuhan beribadah dengan baik, maka Tuhan akan berkenan kepadamu. Satu ayat lagi, saudara-saudara yang kasih, ya. Di dalam 2 Petrus pada pasal yang ketiga ayat yang ke-9, saudara, dikatakan begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang, saudaraku, ya, berbalik dan bertobat, ya, berbalik dan bertobat, ya. Supaya apa? Supaya berkat itu benar nyata diterima, ya. Supaya apa? Dengan pertobatan itu surga tersedia untuknya, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, mari dalam hari kenaikan Yesus Kristus ini kita sikapi dengan menikmati berkat Tuhan di tahun 2020. Itu akan diberikan kepada kita semua. Salam, salam, salam.